Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini wartawan Seripo melaporkan dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Saat ini kita sedang menyaksikan proses sidang kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum dosen di salah satu universitas di Kota Palembang atas terdakwa Reza Gasarma. Kali ini terdakwa Reza Gasarma sendiri dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Palembang untuk mengikuti proses persidangan. Reza Gasarma diduga telah melakukan perbuatan asusila pada pada mahasiswanya sendiri. Sidang digelar secara tertutup mengingat kali ini kasus adalah perbuatan asusila, maka dari itu berdasarkan undang-undang sidang tertutup dan tidak bisa disaksikan oleh publik secara langsung. Hanya saja nanti kita akan coba konfirmasi dengan kuasa hukum dari terdakwa. Sidang diketuai oleh Hakim Ibu Fatima SHMH bersama dua anggota hakim lainnya. Seperti inilah suasana sidang kasus dugaan asusila oleh terdakwa Reza Gasarma yang merupakan oknum dosen di salah satu universitas negeri di Kota Palembang. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Kartika lantai 2 Pengadilan Negeri Palembang. Dengan menggunakan peci serta baju putih motif garis-garis, Reza nampak mendengarkan keterangan saksi. Keterangan saksi ini dikabarkan adalah ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Kak, tadi saksinya mahasiswa? Ada mahasiswa juga? Dosen ya? Nah, jadi dari keterangan di lapangan disebutkan bahwa saksi yang dihadirkan tadi merupakan dosen tempat terdakwa Reza mengajar. Untuk lebih lengkapnya nanti kita coba konfirmasi pada pihak pengacara ataupun jaksa penuntut umum. Dari dosen ya Pak ya? Oke. Gimana keterangan saksi dari Pak? Kalau saksi dosen, terutama dari mantan pembantu dekan itu yang esok-esok bagus kan ada masalah ya. Untuk pribadi Pak Reza sendiri ya Pak? Kalau atas perbuatan itu Pak bagaimana kalau dari keterangan dosen? Ya dia mah tidak tahu kan, hanya dapat informasi setelah kasus ini membludak. Nah, tahu persis itu tidak tahu. Kalau dari ahli fakta? Laporan-laporan. Kalau dari ahli fakta itu? Ahli bahas saksi ahli tadi itu tadi pelin-pelan tadi. Padahal dalam BAP disebutkan apa yang namanya model. Objek itu harus memperagakan. Itu dia beralih omongan ahli. Bosnya ini. Nah itu yang apa gak marah? Jadi artinya udah ada di tengah-tengah, udah memihak. Tapi silakanlah hakim ya. Oh, jadi kita kecewa dari keterangan ahli tadi ya Pak ya? Iya, keterangannya itu dalam BAP sudah jelas dia menyebutkan yang namanya model itu harus ada tindakan peragaan dari yang dimodelkan. Itu jelas disebut dalam BAP. Kan Reza kan ngirim. Dek, sehari ini cek namanya kan dalam chat itu ya. Aku lagi ini nah. Coba deh, nengok ya kira mana itu kan. Nah, kalau oleh si objek dibuka kan ngomongnya kan. Nah, itu kena unsur. Model itu penting. Jadi si penerima chat itu
jadi objek modelnya si Reja, direkam dari Reja umpamanya kan. Ini kan Reja, begitu udah mau cek langsung dihapus nih. Oke. Sedikit pertanyaan ini peragakan. Maka kita bicara objektif. Sebesar tai kuku pun tak kati rugi di korban. Apa dioles, apa dicium. Kan itu masih terasa. Oke, berarti udah kata sentuhan fisik ya Pak ya? Sedikit pun tak kati sebenarnya. Masa dengan sudah basic kalau ngecek langsung penjara sampai 12 tahun. Hanya verbal berarti ya Pak? Iya, perubahan. Itu ngomong keadilan itu mana? Kita jangan bicara adil. Itu 4 juz ada kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita matikan itu tanggung jawab. Sekarang balik ke diri kamu. Kau ngechat dia umpamanya, dia udah setuju. Kau kan terancam hukuman. Kecuali malah diperagakan. Oke. Umpamanya ancam dia. Dek, nak atau kau buka baju. Kalau itu nilai bunuh. Nah, budak itu karena takut, buka baju kan, dia rekam. Rekaman itu lah yang bukti. Oke, berarti untuk ancaman nggak ada ya Pak ya? Nah, ada di Halo malah. Di Halo. Cek, lo tidak BCS. Apa nggak itu BCS? Malah dewasa sih kan BCS. Itu segala macamnya kita ngomong-ngomong masalah. Kira-kira mana nggak mulai? Kenapa udah terjun lagi belakang? Ini laju dia ajak begini ngomong. Nama saksi siapa ya? Siapa? Yang jadi saksi, yang ahli tadi. Biar kita nama-nama. Dokter Rocky, Profesor. Pak, boleh tidak kita wawancara sedikit ke terdakwa Pak? Oh, itu jaksa. Pak, Mbak, sedikit Mbak. Pak, izin ya Pak ya? Pak Reza sedikit Pak. Dengan itu. Sedikit Pak Reza keterangannya Pak. Perbuatannya ya Bu ya? Jadi perbuatannya ada Bu? JPU. Aduh, sebentar saja. Udah mau mana ya? Pak, dikit Pak, sambung tadi Pak. Langsung 12 tahun dikasih penjara. Itu anak telepon apa? Itu kawan dulu sih. Ini masalah harus objektif. Pak, Agak menurut saya, Pak. Iya. Pak, jadi agenda sidang selanjutnya apa Pak? Minggu depan saksi Richard dan saksi ahli dari kita. Oke, untuk dari saksi ahli kita mungkin bisa menerangkan tentang apa Pak? Ya, karena saksi ahli dari jaksa itu bukan ahli pidana, ahli bahasa, ahli antropologi hukum. Jadi mereka tidak mengacu pada mensrea daripada unsur pidana. Jadi kalau kita optimis ya Pak ya kalau Pak Reza ini nanti. Aku ngomong optimis ya, cuman mudah-mudahan kejelasan itu makin terang. Kalaupun toh mau dihukum tidak seberat apa yang itu dimaksudkan kita merasa bebas dari hukum itu ya anggaplah masih mimpi lah sebenarnya. Ya karena itu masih 3 majelis kan. Tapi kalau Muhammad kaget sampai ke mahkamah, insya Allah karena penerapan hukum sudah bebas. Oke Pak, siap. Makasih Pak ya.